Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat-sehat semua. Insya Allah pada sesi kali ini saya akan membahas soal-soal mudah, sangat spesifik ya, pada TOEFL ITP bagian grammar dan written expression. Saya di sini akan langsung menunjukkan kenapa pertanyaan-pertanyaan yang di sini terhitung mudah, dan bagi teman-teman yang ingin bersimulasi juga, silakan pause ketika ada pertanyaannya, nanti klik play untuk langsung melihat jawabannya apa. Mari kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Di sini tipe yang paling mudah biasanya hanya membutuhkan um, kata setelahnya, setelah blanknya. Dan dalam konteks ini kata setelahnya adalah leading. Nah, tapi ini dilihat merupakan adjektif ya. Ini adjektif. Dan adjektif biasanya ada noun setelahnya, dan kalau kita lanjut, agricultural activity. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, noun itu tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Harus tahu kita itu apa singular, plural, atau dimiliki oleh sesuatu atau seseorang. Jadi blank ini perlu mengindikasikan hal tersebut. Kalau lihat pilihan jawabannya hanya satu yang bisa masuk ke situ, yaitu a. Jadi mengindikasikan itu tuh singular. Itu saja. Ini tipe pertanyaan yang paling mudah. Nah, ini pertanyaan yang kedua, ini memerlukan pemikiran yang lebih, tapi tetap dianggap mudah karena apa yang diuji dalam pertanyaan ini adalah perbandingan ya. Kita bisa langsung mengetahui ini perbandingan karena ada ER di sini, travel faster. Ya. Um, Jadi ada dua hal yang dibandingkan. Nah, untuk melengkapi perbandingan, itu biasanya struktur kalimatnya harus sama. Jadi kalau yang dibandingkan adalah sifat, ya dua-duanya harus memiliki sifat. Kalau kalau yang dibandingkan adalah suatu aksi, ya dua-duanya harus memiliki kata aksi atau verb. Nah, dalam konteks ini yang dibandingkan adalah travel, the speed of the travel. Jadi ini merupakan action, ya, action word. Nah, kalau lihat dari pilihan jawabannya hanya ada dua yang melengkapi syarat untuk perbandingan. Tapi jawabannya harus mengandung kata kerja. Jadi jawabannya adalah A. Karena R ini biasanya untuk mengindikasikan kata sifat. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Untuk pertanyaan ketiga, ini terlihatnya menguji tentang penggunaan most are important. Ya, secara sedikit betul. Tapi kalau dilihat lebih dekat lagi, ini sebetulnya hanya menguji kalimat yang lengkap. Nah, ini kan ada beef cattle terus blank. Nah, ini beef cattle ini kita sebut sebagai subject. Nah, jadi kalau misalnya ada subject harus ada verb. Habis itu ada objeknya gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat langsung dari pilihan jawabannya, satu-satunya yang memulai dengan verb kata kerja dalam konteks ini kan kalimat lengkap harus subject plus verb ya. Nah, ini bisa terlihat langsung hanya satu. Sisanya tidak ada lagi. Jadi jawabannya langsung jelas adalah B. Makanya ini masih terhitung sebagai pertanyaan mudah. Untuk nomor 6 ini cukup gampang. Karena kalau kita langsung lihat pilihan jawabannya di sini ya. Di sini ada beberapa yang biasanya menjadi kata penyambung atau dua kalimat yang kontradiktif. Ya, misalnya while di sini dipakai untuk dua kejadian yang bertolak belakangan misalnya, atau enggak yang terjadi kebersamaan while my mom was cooking, I was washing the dishes dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di kalimatnya secara cepat, vastness of the Grand Canyon, it is difficult to capture it in a single photograph. Nah, di sini bagian yang paling mungkin perlu waktu adalah menemukan hubungan antara dua kalimat ini, gitu. Ya, kan kalau misalnya dilihat baik-baik dua kalimat ini hubungannya adalah sebab dan akibat. Nah, kalau misalnya sudah tahu hubungan hal tersebut, jawabannya otomatis menjadi D, because of the ini karena frase ini um, secara struktural akan memperkenalkan suatu alasan ya atau suatu sebab. Nah, untuk nomor 6 di sini, ini intinya mah hanya menguji kata a few, ya. Bisa langsung dilihat dari kalimatnya, secara struktural di sini ada of, ya. Kalau begitu dengan otomatis
jawaban yang ada only-nya itu tidak akan cocok. Ya, karena only ini biasanya bisa di awal atau bisa di akhir. Kalau dalam konteks ini tengah-tengah kalimat, apalagi menyambung langsung ke setelahnya. Jadi only tidak cocok. Nah, sekarang penggunaan a few ini sendiri, ya kalau dilihat kalimatnya ini emang membahas sedikit dari native societies ini. Nah, kalau misalnya kita lihat B, ada kata but-nya, jadi ada pengecualian. Sementara kalimatnya tidak mengindikasikan pengecualian, jadi jawabannya otomatis A. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa pertanyaan dari written expression-nya. Kalau teman-teman ingin kerjain dulu, silakan di-pause, nanti kembali lagi ke video. Oke, kalau misalnya sudah siap, kita akan bahas pertanyaannya. Nah, untuk nomor 16 ini tipe pertanyaan yang sangat mudah dan tetap saja mudah menjebak siapapun yang mengerjakannya. Jadi kalau dilihat jawabannya itu otomatis yang pertama, ya. Alasannya sangat sederhana, yaitu firstly ini salah digunakannya sebagai adverb, sementara yang seharusnya dipakai di sini adalah adjective. Ini seharusnya adjective. Jadi yang ditulis adalah first, bukan firstly. Hanya itu saja. Yang lainnya tidak perlu dicek, udah langsung ini, udah langsung tahu. Itu jawabannya. Nah, sementara untuk nomor 17 di sini juga sama, ini penggunaan diksi yang salah di sini. Jawabannya adalah lesser. Itu kalau apalagi kalau kita belajar penggunaan less dalam bahasa Inggris, gitu kita biasanya cukup menggunakan kata less, are less elaborate, ya, atau less than dan sebagainya. Jadi penggunaan lesser di sini salah. Untuk nomor 19 ini juga cukup sederhana, ya, karena kalau dilihat dari segi kalimatnya ini seharusnya terjadi di masa lalu. Ini ada tanggalnya sudah jelas ya. Dalam bahasa Inggris kalau sudah jelas itu masa lalu, tense-nya harus konsisten di masa lalu. Dan yang pertama yang terlihat itu adalah retires. Ini simple present, nggak boleh digunakan untuk konteks masa lampau. Jadi ini harusnya when she retired pakai ed. Untuk nomor 20, ya, di sini jelas jawaban yang salahnya adalah to transporting. Emang ada infinitive phrase yang menggunakan gerund, misalnya I look forward to meeting you. Ya, tapi dalam konteks ini menggunakan bentuk yang basicnya transport, ini sebenarnya udah cukup. Jadi Bank of Ours to transport their armies. Jadi tidak membutuhkan to infinitive pakai gerund. Ya, jadi ini cukup aja to transport their armies, tidak perlu to transport. Baik teman-teman, itu beberapa contoh soal yang dianggap mudah. Tujuan untuk video ini emang untuk menunjukkan teman-teman bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang relatif sangat mudah, jadi jangan mudah kejebak. Kadang-kadang murni hanya menguji parts of speech, apakah sudah benar adjective, noun, verb, ada juga dalam konteks pilihan ganda, itu hanya menguji diksi yang cocok untuk kalimat tersebut. Gitu. Atau enggak apakah strukturnya sudah lengkap atau tidak. Nah, itu biasanya basic dalam bahasa Inggris. Jadi harus cepat mengerjakannya, kurang lebih 20 detik sudah dapat. Maksimal 20 detik. Untuk rata-rata mengerjakan per pertanyaan itu maksimal 30 detik disarankannya. Oke, nanti saya insya Allah akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah dari ini di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan beri komentar. Dan don't forget to like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.